Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dedi Juan Rizky, nomor BP 2010113097, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Ria Febrina, SSM Hum, dan topik perkuliahan yaitu karya ilmiah. Materi pertama itu definisi karya ilmiah. Didefinisikan sebagai upaya yang terorganisir dan sistematis untuk menginvestigasi masalah spesifik yang membutuhkan suatu solusi. Penulis lainnya mendefinisikan penelitian sebagai sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, berdasarkan pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif yang memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas satu atau beberapa masalah yang diteliti. Selanjutnya itu definisi karya semi ilmiah. Karangan semi ilmiah disebut juga ilmiah terpopuler adalah karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulis yang benar. Karangan ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Penulisan karangan semi ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Definisi lain karangan semi ilmiah adalah karangannya bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Definisi karya non ilmiah. Karya non ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung pada fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Selanjutnya itu jenis karya ilmiah, karya semi ilmiah, karya non ilmiah. Jenis karya ilmiah, diantaranya itu skripsi. Skripsi termasuk jenis karya ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana strata 1 yang menyajikan studi di perguruan tinggi. Selanjutnya itu makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di depan umum dalam suatu persidangan dan yang disering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya itu tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat strata 2 untuk yang mendapatkan gelar magister. Disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi. Jenis karya semi ilmiah. Yang pertama itu ada artikel. Artikel adalah karangan yang faktual dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata yang dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, meyakinkan, dan mendidik. Editorial. Editorial tidak jauh berbeda dengan artikel. Definisi editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah tajuk rencana. Future. Future merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra dan berisi mengenai situasi, keadaan atau sebuah peristiwa kehidupannya bertujuan memberi informasi sekaligus menghibur khalayak umum. Resensi. Resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik, objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Selanjutnya itu jenis karya non-ilmiah. Terdapat seperti dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya itu cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar-benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Novel.
Novel adalah karang prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri, nomor BP 20 10 82 20 35, jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Ria Febrina, SSM Hum, dengan topik perkuliahan karya ilmiah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh karya ilmiah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh karya ilmiah, di mana karya ilmiah adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyampaikan fakta kepada pembaca dengan menggunakan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Salah satu jenis contoh yang saya tampilkan adalah karya ilmiah makalah. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang contoh karya semi ilmiah. Di mana kita ketahui penulisan karya semi ilmiah tersebut menggabungkan fakta dan fiksi di dalam satu penulisan. Nah, lebih singkatnya lagi, karya semi ilmiah adalah karya yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dimengerti oleh orang awam. Seperti contoh yang saya tampilkan adalah jenis karya semi ilmiah berupa artikel. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang contoh karya non-ilmiah. Seperti yang kita ketahui, karya non-ilmiah adalah karangan yang bersifat fakta, pengetahuan, serta pengalaman di dalam kehidupan. Biasanya, penulisan karya non-ilmiah ini menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak resmi, serta biasanya tidak mengungkapkan fakta-fakta umum, tetapi lebih banyak menggunakan sifat fiktif. Seperti contoh yang saya tampilkan ini adalah beberapa contoh karya non-ilmiah seperti dongeng, cerpen, dan drama. Persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Persamaan karya ilmiah ialah sama-sama menggunakan metode yang sistematis atau teratur dan sama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan perbedaannya adalah berdasarkan sistematika, karya ilmiah itu berisi pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Semi ilmiah berisi fakta, opini penulis. Sedangkan non-ilmiah berisi orientasi, konflik, klimaks, dan anti-klimaks. Diksi. Berdasarkan diksi, karya ilmiah menggunakan pilihan kata baku, semi ilmiah menggunakan kata formal populer, non-ilmiah menggunakan kata konotatif dan populer. Berdasarkan ejaan, karya ilmiah menggunakan ejaan yang disempurnakan. Semi ilmiah menggunakan ejaan sederhana. Non-ilmiah tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan sifat karangan, karya ilmiah memiliki sifat eksposisi dan deskripsi. Semi ilmiah memiliki sifat argumentasi dan persuasif. Non-ilmiah memiliki sifat persuasif, narasi, dan deskripsi. Terima kasih telah melihat video presentasi kelompok 2. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.